Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niandasari dengan NIM 2205520043. Saya berasal dari kelas A1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Saya akan mempresentasikan mengenai materi manajemen risiko kredit guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen risiko yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Di sini ada bab 1, pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang risiko kredit. Risiko kredit merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi oleh bank. Risiko kredit timbul dari kegagalan debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada bank, seperti pembayaran pokok, bunga, dan biaya. Kegagalan ini dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi bank, bahkan dapat menyebabkan kegagalan bank. Manajemen risiko kredit yang efektif sangat penting bagi lembaga keuangan untuk menjaga stabilitas dan kesehatan keuangannya. Manajemen risiko kredit yang efektif dapat membantu bank untuk mencegah terjadinya kredit macet, meminimalkan kerugian akibat kredit macet, dan meningkatkan profitabilitas. Penelitian ini menemukan bahwa bank-bank yang menerapkan manajemen risiko kredit yang efektif memiliki tingkat kredit macet yang lebih rendah. Penelitian ini juga menemukan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas manajemen risiko kredit, seperti kualitas data kredit, independensi, fungsi manajemen risiko, dan budaya risiko di bank. Penelitian ini menemukan bahwa era digital menghadirkan beberapa tantangan baru bagi manajemen risiko kredit, seperti akses informasi yang tidak memadai, cybersecurity, dan penipuan digital. Penelitian ini juga menemukan bahwa era digital juga menghadirkan beberapa peluang baru bagi manajemen risiko kredit, seperti penggunaan teknologi, data, dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan akurasi penilaian kredit dan pemantauan portofolio kredit. Adapun tujuan dari dibuatnya presentasi ini adalah mengetahui secara keseluruhan tentang manajemen risiko kredit, mengetahui metode pendekatan dan teknik yang digunakan dalam manajemen risiko kredit, mengetahui implementasi dari manajemen risiko kredit, mengetahui tantangan dan peluang dari manajemen risiko kredit di masa depan. Lalu ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang pertama adalah apa itu manajemen risiko kredit, bagaimana cara kerja manajemen risiko kredit, bagaimana implementasi dari manajemen risiko kredit, apa saja tantangan dan peluang dari manajemen risiko kredit di masa depan. Dibuatnya PPT ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi pembaca ataupun penulis. Manfaat bagi yang membaca, mendapatkan informasi baru, memahami perspektif baru, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Adapun manfaat bagi penulisnya, meningkatkan kemampuan menulis, memperdalam pengetahuan, meningkatkan kemampuan komunikasi, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Lalu di sini ada kajian literatur. Konsep manajemen risiko kredit itu manajemen risiko kredit adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan memantau risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko kerugian yang dihadapi oleh lembaga keuangan akibat kegagalan debitur untuk memenuhi kewajibannya, seperti pembayaran pokok, bunga, atau biaya lainnya. Tujuan utama dari manajemen risiko kredit itu yaitu melindungi modal lembaga keuangan. Kerugian kredit dapat berdampak signifikan pada profitabilitas dan stabilitas lembaga keuangan. Manajemen risiko kredit yang efektif dapat membantu melindungi modal lembaga keuangan dari kerugian tersebut. Terus keduanya, meningkatkan profitabilitas. Dengan mengelola risiko kredit secara efektif, lembaga keuangan dapat memberikan pinjaman kepada peminjam yang lebih beresiko dengan suku bunga yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan profitabilitas. Lalu yang ketiga, memenuhi persyaratan peraturan. Regulator keuangan di seluruh dunia telah memberlakukan persyaratan yang ketat terkait dengan manajemen risiko kredit. Lalu di sini ada proses manajemen risiko kredit, umumnya terdiri dari beberapa langkah, yaitu 1. Identifikasi risiko kredit, yaitu lembaga keuangan harus mengidentifikasi semua risiko kredit yang dihadapinya. Ini termasuk risiko kredit yang terkait dengan portofolio pinjaman yang ada, serta risiko kredit yang terkait dengan peluang pinjaman baru. Yang kedua, pengukuran risiko kredit. Setelah risiko kredit diidentifikasi, lembaga keuangan harus mengukurnya. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode,
seperti model skor kredit, analisis rasio keuangan, dan pengujian stres. Yang ketiga ada pengelolaan risiko kredit. Setelah risiko kredit diukur, lembaga keuangan harus mengelolanya. Ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti diversifikasi portofolio, menetapkan batas kredit, dan menetapkan persyaratan jaminan. Yang keempat ada pemantauan risiko kredit. Lembaga keuangan harus secara berkelanjutan memantau risiko kreditnya. Ini akan membantu mereka mengidentifikasi dan menanggapi perubahan dalam profil risiko mereka. Manajemen risiko kredit adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan. Lembaga keuangan harus memiliki sistem dan proses yang kuat untuk mengelola risiko kredit secara efektif. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi risiko kredit. Pertama, ada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang lemah dapat meningkatkan risiko kredit karena debitur mungkin lebih sulit untuk memenuhi kewajiban mereka. Yang kedua, ada industri debitur. Beberapa industri lebih berisiko daripada yang lain. Misalnya industri yang siklikal lebih berisiko daripada industri yang stabil. Yang ketiga, ada kualitas kredit debitur. Kualitas kredit debitur adalah salah satu faktor terpenting dalam menentukan risiko kredit. Yang keempat ada persyaratan pinjaman. Persyaratan pinjaman seperti jangka waktu pinjaman dan suku bunga juga dapat mempengaruhi risiko kredit. Manajemen risiko kredit adalah bagian penting dari operasi lembaga keuangan yang sukses. Dengan mengelola risiko kredit secara efektif, lembaga keuangan dapat melindungi modal mereka, meningkatkan profitabilitas, dan mematuhi persyaratan peraturan. Selanjutnya ada teori dan model manajemen risiko kredit. Beberapa teori mendasari manajemen risiko kredit antara lain, yang pertama ada teori prospek. Teori prospek menyatakan bahwa orang lebih sensitif terhadap kerugian daripada keuntungan. Hal ini berarti bahwa lembaga keuangan harus lebih fokus pada risiko kredit daripada potensi keuangan yang lebih dari pinjaman. Terus yang kedua ada teori nilai di bawah risiko. Teori nilai di bawah risiko menyatakan bahwa nilai suatu aset harus dihitung berdasarkan kemungkinan skenario yang berbeda, termasuk skenario di mana aset tersebut mengalami kerugian. Hal ini penting untuk manajemen risiko kredit karena membantu lembaga keuangan untuk menilai nilai portofolio pinjaman mereka secara lebih akurat. Yang ketiga ada teori agensi. Teori agensi menyatakan bahwa ada konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer lembaga keuangan. Manajer mungkin tergoda untuk mengambil risiko yang lebih untuk meningkatkan bonus mereka sendiri, bahkan jika risiko tersebut membahayakan pemegang saham. Selanjutnya ada evolusi dan perkembangan konsep dari masa ke masa. Manajemen risiko kredit telah berkembang pesat selama bertahun-tahun, didorong oleh berbagai faktor termasuk krisis keuangan. Krisis keuangan seperti krisis keuangan tahun 2008 telah menyoroti pentingnya manajemen risiko kredit yang efektif. Krisis ini menunjukkan bahwa bank dan lembaga keuangan lainnya tidak mampu mengelola risiko kredit mereka dengan baik, yang mengakibatkan kerugian yang signifikan. Lalu ada peningkatan regulasi. Seiring dengan krisis keuangan, regulator telah memperketat peraturan terkait dengan manajemen risiko kredit. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank dan lembaga keuangan lainnya memiliki sistem yang kuat untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko kredit mereka. Lalu ada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi telah memungkinkan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mengembangkan alat dan teknik yang lebih canggih untuk mengelola risiko kredit. Alat dan teknik ini termasuk model skor kredit, sistem analisis risiko, dan perangkat lunak simulasi. Lalu ada globalisasi. Globalisasi telah menyebabkan bank dan lembaga keuangan lainnya berinvestasi di negara dan pasar baru. Hal ini telah meningkatkan eksposur mereka terhadap risiko kredit baru yang membutuhkan pendekatan yang lebih canggih untuk manajemen risiko kredit. Lalu ada perkembangan manajemen risiko kredit dapat diuraikan dalam beberapa tahap, yaitu tahap awal sebelum 1970-an. Pada tahap awal, manajemen risiko kredit sebagian besar didasarkan pada penilaian subjektif oleh pemberi pinjaman. Penilaian ini didasarkan pada faktor-faktor seperti riwayat kredit pinjaman, kondisi keuangan, dan prospek bisnis. Yang kedua, tahap analisis kredit di antara 1970-an dan 1980-an. Pada tahap ini, bank dan lembaga keuangan lainnya mulai menggunakan teknik analisis kredit yang lebih formal
untuk menilai resiko kredit. Teknik ini termasuk analisis rasio keuangan dan analisis arus kas. Yang ketiga ada tahap pemodelan skor kredit antara 1990-an dan 2000-an. Pada tahap ini, model skor kredit menjadi alat yang penting untuk manajemen risiko kredit. Model skor kredit adalah model statistik yang memprediksi kemungkinan peminjam gagal membayar kembali pinjaman mereka. Yang keempat ada tahap manajemen risiko berbasis portofolio tahun 2000-an dan seterusnya. Pada tahap ini, bank dan lembaga keuangan lainnya mulai menggunakan pendekatan manajemen risiko berbasis portofolio untuk mengelola risiko kredit. Pendekatan ini mempertimbangkan risiko kredit secara keseluruhan dari portofolio pinjaman daripada hanya risiko kredit dari peminjam individu. Lalu bab 3 ada faktor-faktor risiko kredit. Faktor-faktor risiko kredit organisasi dalam berbagai industri dan skala menghadapi berbagai macam risiko yang dapat berdampak negatif pada keberhasilan dan kelangsungan hidup mereka. Tidak terkecuali risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan akibat kegagalan debitur untuk memenuhi kewajibannya, seperti pembayaran pokok, bunga, atau biaya lainnya. Dalam konteks perusahaan, risiko kredit mengacu pada kemungkinan perusahaan mengalami kerugian finansial akibat kegagalan pelanggan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi risiko kredit adalah perusahaan meliputi 1. Karakter debitur. Riwayat kredit debitur mencerminkan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban pembayaran di masa lampau. Riwayat kredit yang buruk dapat mengindikasikan risiko kredit yang lebih tinggi. Lalu kondisi keuangan. Kondisi keuangan debitur saat ini seperti rasio utang terhadap ekuitas dan arus kas dapat menunjukkan kemampuannya untuk membayar kembali pinjaman di masa depan. Lalu ada prospek bisnis. Prospek bisnis debitur seperti pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Yang kedua ada industri. Risiko industri itu beberapa industri memiliki risiko kredit yang lebih tinggi daripada yang lain. Misalnya industri yang siklikal seperti konstruksi dan manufaktur lebih rentan terhadap fluktuasi ekonomi yang dapat berdampak negatif pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Lalu ada persaingan. Tingkat persaingan dalam industri itu dapat mempengaruhi margin keuntungan perusahaan dan kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar kembali pinjamannya. Lalu ada peraturan industri itu dapat mempengaruhi biaya operasi perusahaan dan kemampuannya untuk bersaing. Yang ketiga ada kondisi ekonomi. Kondisi makroekonomi itu kondisi makroekonomi seperti pertumbuhan PDB, tingkat pengangguran, dan tingkat suku bunga dapat mempengaruhi permintaan produk dan jasa perusahaan serta kemampuannya untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Lalu ada risiko negara. Risiko negara mengacu pada risiko yang terkait dengan berinvestasi di negara tertentu. Negara dengan stabilitas politik dan ekonomi yang rendah memiliki risiko negara yang lebih tinggi, yang dapat berdampak negatif pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayarannya. Yang keempat ada faktor internal perusahaan, manajemen. Kualitas manajemen perusahaan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan dan kemampuannya untuk mengelola risiko kredit. Yang berikutnya ada strategi bisnis. Strategi bisnis perusahaan dapat mempengaruhi profil resikonya. Misalnya perusahaan yang mengejar pertumbuhan agresif mungkin memiliki risiko kredit yang lebih tinggi daripada perusahaan yang fokus pada stabilitas. Lalu ada pengendalian internal. Pengendalian internal perusahaan yang kuat dapat membantu mengurangi risiko kredit dengan memastikan bahwa transaksi keuangan diotorisasi dan dicatat dengan benar. Berikutnya ada klasifikasi risiko kredit. Klasifikasi risiko kredit membantu lembaga keuangan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko kredit secara efektif. Beberapa metode klasifikasi risiko kredit yang umum digunakan antara lain, yang pertama ada klasifikasi berdasarkan peringkat kredit. Metode ini mengklasifikasikan risiko kredit berdasarkan peringkat kredit yang diberikan oleh lembaga pemeringkat kredit, seperti Moody's, Standard & Poor's, dan Fitch Ratings.
Peringkat kredit mencerminkan tingkat risiko kredit debitur dengan peringkat yang lebih tinggi menunjukkan risiko kredit yang lebih rendah, dan peringkat yang lebih rendah menunjukkan risiko kredit yang lebih tinggi. Yang kedua ada klasifikasi berdasarkan industri. Metode ini mengklasifikasikan risiko kredit berdasarkan industri di mana debitur beroperasi. Beberapa industri memiliki risiko kredit yang lebih tinggi daripada yang lain, seperti industri yang siklikal atau yang memiliki margin keuntungan rendah. Yang ketiga ada klasifikasi berdasarkan kesehatan keuangan debitur. Metode ini mengklasifikasikan risiko kredit berdasarkan kesehatan keuangan debitur, seperti rasio utang terhadap ekuitas, arus kas, dan profitabilitas. Debitur dengan kesehatan keuangan yang lemah memiliki risiko kredit yang lebih tinggi daripada debitur dengan kesehatan keuangan yang kuat. Yang keempat ada klasifikasi berdasarkan tujuan pembiayaan. Metode ini mengklasifikasikan risiko kredit berdasarkan tujuan pembiayaan. Misalnya pinjaman untuk tujuan konsumer umumnya memiliki risiko kredit yang lebih tinggi daripada pinjaman untuk tujuan bisnis. Kelima ada klasifikasi berdasarkan jaminan. Metode ini mengklasifikasikan risiko kredit berdasarkan jaminan yang diberikan oleh debitur. Pinjaman dengan jaminan yang kuat umumnya memiliki risiko kredit yang lebih rendah daripada pinjaman tanpa jaminan. Klasifikasi risiko kredit memiliki beberapa manfaat bagi lembaga keuangan, antara lain: yang pertama, membantu mengidentifikasi debitur dengan risiko kredit tinggi. Klasifikasi risiko kredit membantu lembaga keuangan untuk mengidentifikasi debitur yang memiliki kemungkinan gagal bayar yang lebih tinggi. Yang kedua ada membantu mengukur tingkat risiko kredit secara keseluruhan. Klasifikasi risiko kredit membantu lembaga keuangan untuk mengukur tingkat risiko kredit secara keseluruhan dari portofolio pinjaman mereka. Yang ketiga ada membantu mengembangkan strategi manajemen risiko kredit yang efektif. Klasifikasi risiko kredit membantu lembaga keuangan untuk mengembangkan strategi manajemen risiko kredit yang efektif. Lalu ada dampak dari jenis risiko kredit. Risiko kredit dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi organisasi, antara lain kerugian finansial. Risiko kredit dapat menyebabkan kerugian finansial bagi organisasi jika debitur gagal membayar kembali pinjamannya. Kerugian ini dapat berupa pokok pinjaman, bunga, dan biaya penagihan. Lalu ada penurunan profitabilitas. Kerugian finansial akibat risiko kredit dapat menurunkan profitabilitas organisasi. Hal ini dapat berakibat pada berkurangnya dividen bagi pemegang saham, pemotongan biaya, dan bahkan PHK karyawan. Yang ketiga ada kerusakan reputasi. Kegagalan untuk melunasi pinjaman dapat merusak reputasi organisasi dan membuat sulit untuk mendapatkan pinjaman di masa depan. Yang keempat ada gangguan likuiditas. Risiko kredit dapat mengganggu likuiditas organisasi jika debitur gagal membayar tepat waktu. Hal ini dapat membuat organisasi sulit untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur lain dan mitra bisnis. Yang kelima ada peningkatan stres dan beban kerja. Risiko kredit dapat meningkatkan stres dan beban kerja bagi karyawan yang bertanggung jawab untuk mengelola pinjaman dan menagih debitur yang macet. Berikut adalah beberapa contoh kasus risiko kredit yang pernah terjadi. Krisis keuangan 2008. Krisis keuangan 2008 dipicu oleh kegagalan banyak lembaga keuangan di Amerika Serikat akibat tingginya risiko kredit terkait dengan pinjaman subprime. Krisis ini menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar bagi individu, perusahaan, dan pemerintah di seluruh dunia. Lalu ada kasus Bank Mandiri. Pada tahun 2008, Bank Mandiri mengalami kerugian kredit sebesar 4,3 triliun. Akibat kegagalan debitur, PT Lapindo berantas untuk membayar utangnya. Kasus ini menunjukkan bagaimana risiko kredit dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi bank. Yang berikutnya ada kasus Garuda Indonesia. Pada tahun 2019, Garuda Indonesia mengalami kerugian kredit sebesar 1,4 triliun akibat kegagalan debitur PT Sriwijaya Air untuk membayar utangnya. Kasus ini menunjukkan bagaimana risiko kredit dapat mengganggu likuiditas perusahaan. Lalu selanjutnya ada bab 4, metode dan pendekatan manajemen risiko kredit. Metode dan pendekatan manajemen risiko kredit. 1. Pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif terhadap penilaian risiko kredit melibatkan analisis data numerik dan penggunaan model statistik untuk memprediksi kemungkinan gagal bayar. Pendekatan ini mengandalkan informasi keuangan historis seperti neraca,
laporan laba rugi, dan laporan arus kas untuk menghitung berbagai rasio dan indikator keuangan. Rasio dan indikator ini kemudian dibandingkan dengan tolak ukur industri dan tren historis untuk menilai keyakinan kredit pinjam. Keuntungan pendekatan kuantitatif. Ada objektivitas. Model kuantitatif memberikan cara yang sistematis dan objektif dalam menilai risiko kredit, mengurangi potensi bias atau penilaian subjektif. Lalu ada konsistensi. Dengan mengandalkan data historis dan model yang telah ditentukan sebelumnya, pendekatan kuantitatif memastikan konsistensi dalam penilaian risiko kredit di berbagai peminjam. Lalu ada skalabilitas. Model kuantitatif telah diterapkan pada sejumlah besar peminjam secara efisiensi, sehingga kemungkinan lembaga keuangan mengelola risiko kredit dalam skala yang lebih luas. Lalu ada kekurangan pendekatan kuantitatif. Kurangnya konteks pendekatan kuantitatif mungkin tidak mencakup keseluruhan konteks risiko kredit, karena hanya mengandalkan data keuangan. Faktor-faktor seperti dinamika industri, kualitas manajemen, dan risiko eksternal mungkin tidak dipertimbangkan secara memadai, sehingga berpotensi menyebabkan penilaian risiko kredit tidak lengkap. Lalu fokus historis. Pendekatan kuantitatif terutama mengandalkan data keuangan historis untuk menilai risiko kredit. Hal ini mungkin tidak sepenuhnya menangkap dampak potensial dari kejadian di masa depan atau perubahan kondisi ekonomi, sehingga membatasi kekuatan prediksi dari pendekatan ini. Lalu ada ketersediaan dan kualitas data. Pendekatan kuantitatif sangat bergantung pada ketersediaan dan keakuratan data keuangan. Jika data yang komprehensif dan andal tidak tersedia, misalnya untuk perusahaan baru atau instrumen keuangan yang tidak terstandarisasi, efektivitas pendekatan kuantitatif dapat terganggu. Lalu yang kedua ada pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif berfokus pada faktor-faktor non-numerik yang dapat mempengaruhi risiko kredit. Pendekatan ini mengandalkan penilaian ahli, pengetahuan industri, dan penilaian subjektif untuk mengevaluasi faktor-faktor seperti kualitas manajemen, prospek industri, dan posisi kompetitif. Meskipun data kuantitatif masih berperan dalam pendekatan kualitatif, data tersebut dipertimbangkan dalam konteks faktor kualitatif yang lebih luas. Keuntungan pendekatan kualitatif. Yang pertama itu pemahaman konstekstual. Penilaian kualitatif memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai situasi peminjam, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mungkin tidak dapat ditangkap oleh model kuantitatif saja. Lalu ada fleksibilitas. Pendekatan kualitatif memungkinkan adanya adaptasi dalam penilaian risiko kredit dengan mempertimbangkan keadaan atau peristiwa unik yang dapat memengaruhi kelayakan kredit. Lalu ada sinyal peringatan dini. Dengan menggabungkan penilaian para ahli dan wawasan industri, pendekatan kualitatif dapat mengidentifikasi potensi risiko atau tanda bahwa bahaya yang mungkin tidak terlihat hanya dari data kuantitatif. Lalu di sini ada kekurangan pendekatan kualitatif, ada subjektivitas. Pendekatan kualitatif melibatkan penilaian subjektif dan penilaian ahli yang dapat menimbulkan bias dan inkonsistensi dalam evaluasi risiko kredit. Evaluator yang berbeda mungkin mempunyai pendapat berbeda mengenai peminjam yang sama, sehingga menyebabkan potensi perbedaan dalam penilaian risiko kredit. Lalu ada waktu dan sumber daya yang intensif. Pendekatan kualitatif biasanya memerlukan lebih banyak waktu dan sumber daya dibandingkan pendekatan kuantitatif, karena pendekatan ini melibatkan analisis mendalam, wawancara, dan kunjungan lapangan. Lalu ada kurangnya standarisasi. Pendekatan kualitatif mungkin kurang terstandarisasi, karena pendekatan ini bergantung pada penilaian subjektif dan penilaian ahli. Hal ini dapat menimbulkan tantangan dalam membandingkan risiko kredit antar peminjam dan industri, yang berpotensi mempersulit keputusan manajemen portofolio. Ketiga, ada pendekatan kuantitatif dan kualitatif atau gabungan. Pendekatan kuantitatif atau kualitatif ini merupakan gabungan dari pendekatan dengan cara kuantitatif dan pendekatan dengan cara kualitatif. Keuntungan pendekatan gabungan ini yaitu peningkatan akurasi. Dengan menggabungkan faktor kuantitatif dan kualitatif, lembaga dapat mengurangi keterbatasan dan bias yang terkait dengan masing-masing pendekatan, sehingga menghasilkan penilaian risiko kredit yang lebih akurat.
Lalu ada evaluasi risiko komprehensif. Menggabungkan pendekatan memungkinkan dilakukannya pemeriksaan menyeluruh terhadap semua faktor relevan yang dapat berdampak pada risiko kredit, sehingga menghasilkan evaluasi risiko yang lebih komprehensif. Lalu ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan mempertimbangkan informasi yang lebih luas, lembaga dapat membuat keputusan yang lebih tepat mengenai persetujuan kredit, persyaratan pinjaman, dan strategi manajemen risiko. Lalu ada kerangka kerja manajemen risiko kredit. Yang pertama ada identifikasi risiko. Manajemen risiko kredit berfokus pada identifikasi potensi risiko dalam transaksi keuangan seperti pinjaman dan sewa guna usaha. Untuk pengukuran dan mitigasi, lembaga keuangan dan perusahaan fintech harus mengidentifikasi faktor risiko utama yang menghambat kinerja dan pertumbuhan. Identifikasi risiko berlaku untuk pemberian pinjaman individu dan organisasi. Lalu yang kedua ada pengukuran dan analisis risiko. Analisis risiko kredit harus memeriksa indikator-indikator utama yang umum untuk eksposur risiko dan menganalisis penerapan terkait risiko-risiko ini. Teknik ini harus diterapkan kapan saja dalam mempertimbangkan pinjaman sewa atau peminjam baru. Penilaian juga harus dilakukan pada seluruh portofolio untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan industri dan ukuran kinerja perusahaan. Yang ketiga ada mitigasi risiko. Manajemen risiko kredit memerlukan pemahaman mendalam tentang cara memberikan kredit, termasuk persyaratan kredit yang akan ditawarkan dan tarif yang akan diberikan. Mitigasi risiko menyeimbangkan risiko dan imbalan untuk memastikan pemberi kredit selaras dengan kerangka organisasi. Mitigasi risiko juga memerlukan kedisiplinan untuk menghindari pengambilan risiko yang tidak perlu. Hal ini memerlukan kepatuhan terhadap hal-hal berikut. Pertama ada kebijakan risiko kredit, yang kedua ada kriteria penjaminan dan pembelian, yang ketiga ada administrasi pinjaman, yang keempat ada manajemen portofolio investasi. Di sini lanjutannya yang keempatnya itu pelaporan dan pengukuran risiko. Pengukuran harus dilakukan setiap kali peminjam baru datang. Mempertahankan laporan yang kuat mengenai risiko agregat juga penting untuk memastikan tingkat risiko berada dalam toleransi organisasi. Berdasarkan kerangka lembaga keuangan, peringkat kredit individu adalah cara yang tepat untuk memeriksa kemampuan calon peminjam dalam menangani pinjaman yang benar. Yang kelima ada tata kelola risiko. Tata kelola risiko kredit mencakup serangkaian kebijakan dan mekanisme yang memastikan karyawan bekerja sesuai parameter yang ditetapkan oleh kerangka manajemen risiko kredit. Tata kelola risiko memberikan seperangkat aturan ketat yang harus dipatuhi, termasuk bagaimana pinjaman dinilai, skor atau metrik apa yang harus dicapai untuk pinjaman, wewenang dan persetujuan, batasan risiko, dan pengawasan umum. Lalu ada praktik terbaik dalam mengelola risiko kredit. Yang pertama ada menyediakan formulir pengajuan kredit online. Memperkenalkan formulir permohonan kredit online dapat digunakan untuk membuat orientasi pelanggan menjadi lancar dan cepat. Aplikasi online memudahkan pengumpulan dan penyimpanan data. Informasi pelanggan yang akurat dan lengkap membuat proses analisis risiko kredit menjadi lebih kuat. Pengajuan kredit harus mengumpulkan data berikut. Ada informasi perusahaan, informasi bank, informasi perdagangan komersial, ketentuan dalam hal tidak dibayar, waktu maksimum yang diperlukan untuk melaporkan masalah kualitas dan kuantitas, syarat pembayaran, deskripsi tentang bagaimana perselisihan akan diselesaikan, hak Anda untuk mengakhiri persyaratan kredit, verifikasi data. Yang kedua ada menganalisis dan memperkirakan risiko kredit. Pemberi kredit harus mempertimbangkan dua faktor sebelum memberikan kredit kepada pelanggan. Yang pertama adalah kelayakan kredit pelanggan, dan yang kedua adalah dampak terhadap arus kas jika pelanggan menunggak. Sebelum melakukan orientasi pelanggan, tinjau riwayat pembayaran mereka dari lembaga dan sumber keuangan seperti biro kredit seperti D dan B, Experian, grup kredit seperti NACM, bank, keuangan publik, sumber lain seperti pinjaman pribadi, atau referensi perdagangan. Yang ketiga ada pemantauan risiko kredit secara real time. Pemantauan risiko kredit secara real time membuat pemberi kredit selalu mendapat informasi terkini tentang semua risiko dan peluang. Hal ini membantu mengidentifikasi dan memitigasi risiko kredit sebelum menjadi masalah.
Menggunakan solusi otomatis adalah cara efisien untuk memantau risiko secara real time. Solusi tersebut mudah diintegrasikan dengan lembaga kredit dan mengirimkan peringatan langsung ke tim manajemen risiko kredit. Solusi ini memperingatkan jika terjadi peningkatan skor kredit, penurunan skor kredit, kebangkrutan, keputusan hukum baru-baru ini, relokasi bisnis, perubahan dalam manajemen. Yang keempat, ada menetapkan dan mengikuti kebijakan kredit. Kebijakan kredit yang terdefinisi dengan baik memungkinkan Anda membuat keputusan kredit dengan cepat dan menetapkan syarat-syarat pembayaran. Untuk membuat kebijakan kredit yang efektif, harus mendokumentasikan dan mengomunikasikan hal-hal berikut dengan jelas. Ada misi tim kredit, tujuan organisasi, peran dan tanggung jawab anggota tim, proses evaluasi kredit, proses pengumpulan, dan ketentuan penjualan. Yang kelima, ada gunakan komunikasi yang jelas untuk syarat dan ketentuan pembayaran. Mengomunikasikan ketentuan pembayaran kepada pelanggan dengan jelas dan tepat waktu sangat penting untuk menghindari keterlambatan pembayaran dan memastikan hubungan pelanggan yang sehat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara tetapkan ketentuan pembayaran yang tepat, memperjelas suku bunga dan pajak, tentukan tanggal jatuh tempo dan denda keterlambatan pembayaran, cantumkan syarat penutupan batas kredit, tentukan klausul untuk manajemen perselisihan. Yang keenam, ada memanfaatkan otomatisasi untuk pengelolaan risiko kredit yang cepat dan akurat. Otomatisasi memungkinkan pengelolaan kredit secara real time, menurunkan risiko kredit dan mengurangi kredit macet. Dukungan otomatisasi piutang itu pengambilan keputusan kredit yang akurat, tinjauan berkala otomatis, orientasi pelanggan lebih cepat, validasi referensi bank dan perdagangan, peringatan risiko kredit secara real time, tinjauan kredit yang dipicu oleh peringatan. Lalu bab 5 ada teknik-teknik manajemen risiko kredit. Teknik spesifik yang digunakan dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko kredit. Yang pertama, model pemeringkatan itu ada lembaga keuangan melakukan kalibrasi risiko yang pada gilirannya akan memungkinkan bank atau multifinance atau fintech P2PL untuk menetapkan suatu probabilitas tertentu untuk setiap kejadian yang tidak diinginkan. Cara ini memungkinkan untuk memastikan bahwa portofolio kredit lembaga keuangan tidak terkonsentrasi pada kredit berkualitas buruk yang memiliki kemungkinan default yang tinggi. Yang kedua, ada manajemen portofolio. Manajemen portofolio kredit bertujuan untuk mengatur alur kredit agar fokusnya tidak pada satu wilayah saja. Prinsip diversifikasi risiko pada portofolio kredit dilakukan dengan mendistribusikan kredit pada berbagai jenis industri, sektor bisnis, atau wilayah yang berbeda. Yang ketiga, ada sekuritisasi. Sekuritisasi adalah proses pengumpulan aset untuk dijadikan sebagai sekuritas yang bisa diperjualbelikan. Ada agunan. Agunan secara sederhana dapat diartikan sebagai jaminan yang diberikan oleh debitur kepada sebagai bentuk tanggung jawab jika terjadi gagal bayar. Yang kelima, ada monitoring arus kas. Monitoring arus kas memastikan agar nasabah memberikan reaksi cepat terhadap situasi yang berubah. Langkah ini mampu mengurangi permasalahan yang terjadi dalam arus kas. Yang keenam, ada manajemen pemulihan. Kredit yang bermasalah perlu ditangani dengan cermat agar menghasilkan solusi yang tepat. Pihak bank sebagai pemberi pinjaman tentu sudah mengestimasi risiko kredit dan penanggulangan yang tepat jika terjadi masalah yang tidak diinginkan. Langkah yang efisien terhadap kredit yang bermasalah dapat memberikan solusi dan pemulihan cukup besar apabila dibandingkan dengan kerugiannya. Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, ada model pemeringkatan. Kelebihannya dapat membantu memastikan portofolio kredit bank yang tidak terpatok pada kredit dengan kualitas buruk. Kekurangannya mempertimbangkan beberapa faktor tambahan seperti presentasi pendapatan debitur, riwayat pekerjaan debitur, dan jumlah tahun pembayaran kembali kredit dibandingkan dengan usia debitur. Kedua, ada manajemen portofolio. Kelebihannya adalah mengatur alur kredit agar fokusnya tidak pada satu wilayah saja, dapat menekankan atau meminimalkan risiko kegagalan pembayaran dari satu pinjaman atau sekelompok
minjam tertentu. Kekurangannya, biaya administrasi yang signifikan, bergantung pada data yang relevan dan akurat, mematuhi regulasi yang ketat sehingga kompleksitas operasional meningkat. Yang ketiga ada sekuritisasi. Kelebihannya adalah melindungi usaha perbankan, mengurangi potensi eksposur pada jenis kredit tertentu. Aset tidak liquid bisa menjadi liquid. Kekurangannya adalah resiko kegagalan pada pinjaman pokok, return dapat rusak ketika pembayarannya lebih awal, tugas kreditor diambil oleh investor. Yang keempat adalah agunan. Kelebihannya, debitur akan lebih disiplin untuk membayar, kreditor mendapat kepastian untuk pinjaman yang diberikan. Kekurangannya, debitur dapat kehilangan aset jika gagal bayar, debitur diharuskan membayar bunga penuh bila tidak memberi uang muka, kreditor beresiko rugi karena potensi gagal bayar relatif tinggi. Yang kelima ada monitoring arus kas. Kelebihannya, memastikan agar nasabah memberikan reaksi cepat terhadap situasi, mampu mengurangi permasalahan yang terjadi dalam arus kas. Kekurangannya, adanya keterbatasan informasi, ketergantungan pada laporan debitur, ketidakpastian terhadap masa depan. Yang keenam ada manajemen pemulihan. Kelebihannya, mengoptimalkan pengembalian, dapat mengelola portofolio kredit secara efektif, dapat memulihkan aktiva. Kekurangannya, terdapat biaya tambahan, waktu yang diperlukan relatif lama, tingkat keberhasilan tidak pasti. Bab yang keenam ada implementasi manajemen risiko. Proses implementasi manajemen risiko kredit itu yang pertama pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun dalam hal ini, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan persetujuan dan peninjauan berkala terkait dengan strategi dan kebijakan yang ada. Sedangkan direksi bertanggung jawab mengimplementasi strategi dan mengembangkan kebijakan serta prosedur dengan mendukung standar pemberian kredit yang sehat serta memantau dan menangani kredit yang bermasalah. Yang kedua ada kebijakan prosedur dan penetapan limit. Kebijakan dan prosedur pemberian kredit yang sehat di mana perusahaan harus mempunyai informasi yang cukup untuk membantu dalam menilai secara komprehensif terkait dengan profil risiko nasabah. Tidak hanya itu, perusahaan harus memastikan adanya pemisahan fungsi antara pihak yang melakukan persetujuan, analisis, dan administrasi kredit dalam mekanisme kepatuhan prosedur pemberian kredit. Yang ketiga ada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi. Dalam hal ini, perusahaan perlu mengidentifikasi risiko kredit yang melekat pada seluruh risiko dan aktivitasnya. Selanjutnya, terkait dengan pengukuran risiko kredit, harus mempertimbangkan karakteristik setiap jenis risiko transaksi kredit, keuangan nasabah, jangka waktu kredit, aspek jaminan potensi terjadinya kegagalan, dan kemampuan bank untuk menyerap potensi kegagalan. Adapun perusahaan mengembangkan dan menerapkan sistem informasi yang tepat untuk memantau kondisi setiap nasabah, dapat menyediakan laporan secara akurat dan tepat waktu guna mendukung pengambilan keputusan oleh direksi dan pejabat lainnya, serta menyediakan data mengenai jumlah seluruh eksposur kredit. Yang keempat ada sistem pengendalian intern, di mana perusahaan perlu melakukan adanya kajian ulang terhadap proses penyaluran kredit. Tidak hanya itu, perusahaan harus memiliki prosedur pengelolaan penanganan kredit yang bermasalah, termasuk sistem deteksi kredit bermasalah secara tertulis dan menerapkannya secara efektif. Sehingga jika perusahaan tidak memiliki kredit bermasalah yang cukup signifikan, perusahaan harus memisahkan fungsi penyelesaian kredit bermasalah dengan fungsi yang memutuskan penyaluran kredit. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yang telah dijabarkan di atas, antara lain, yang pertama ada corporate governance, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, di mana corporate governance adalah susunan yang menentukan hubungan antara pihak terkait dan stakeholder lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. Corporate governance menjadi pilar untuk meningkatkan kualitas pengungkapan risiko yang diperlukan untuk mendorong terciptanya efisiensi, transparansi, dan konsisten dalam melaksanakan manajemen risikonya. Yang kedua ada ukuran perusahaan. Adapun ukuran perusahaan dinyatakan dalam total aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasarnya.
di mana semakin besar total aktiva, maka semakin banyak modal yang ditanam. Yang ketiga ada default probability, di mana menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Ketujuh ada di mana tantangan dan peluang di masa depan adalah kemungkinan peminjam tidak mampu membayar tagihan selama periode tertentu, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diprediksi. Keempat ada recovery rate, tidak hanya default probability, namun ada juga recovery rate yang menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan, di mana recovery rate atau lebih dikenal dengan tingkat pemulihan adalah jumlah pokok dan bunga yang masih harus dibayar atas hutang atau kredit yang gagal bayar dapat dipulihkan. Yang kelima ada faktor lain. Adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi sebagai berikut: karakter pembayaran, kondisi keuangan peminjam, legalitas perusahaan peminjam. Organisasi yang berhasil menerapkan manajemen risiko kredit yang efektif yaitu PT BPR San Bandarjo Simpang 4 menjadi salah satu organisasi atau perusahaan yang berhasil menerapkan manajemen risiko kredit secara baik dan efektif. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penerapannya juga mengalami beberapa kendala, antara lain belum adanya staf khusus yang menerima permohonan kredit, analisis kredit yang kurang berhati-hati, dan lainnya. Penyebab terjadinya kendala adalah banyaknya jumlah kredit yang disalurkan kepada nasabah tidak tertagih sebagian atau keseluruhan kreditnya. Oleh karena itu, PT BPR San Bandarjo Simpang 4 melakukan pengamatan kredit untuk mencegah kemungkinan timbulnya kerugian yang lebih lanjut. Sedangkan untuk penyelesaian kredit bermasalah dilakukan dengan cara melakukan klaim asuransi, penghapus bukuan, dan lelang agunan. Bab 7 ada tantangan dan peluang di masa depan. Tantangan yang dihadapi dalam manajemen risiko kredit, yang pertama ada kualitas dan aksesibilitas data. Kualitas data memainkan peran penting dalam evaluasi manajemen risiko kredit. Namun seringkali data yang ada tidak dapat diandalkan atau mudah diperoleh sehingga dapat mengganggu proses pengambilan keputusan yang ada. Dalam hal ini diperlukan strategi yang kuat untuk memastikan integritas data yang ada. Yang kedua ada keterhubungan global. Dalam melakukan evaluasi manajemen risiko kredit, perusahaan tidak boleh mengabaikan terkait dengan kegiatan global tempat mereka beroperasi, di mana sistem keuangan global yang terhubung satu sama lain dapat menyiratkan beberapa hal termasuk permasalahan yang ada di satu sektor mampu berdampak pada sektor lainnya. Yang ketiga ada kepatuhan terhadap peraturan. Bank dan lembaga keuangan perlu mematuhi peraturan tempat mereka beroperasi untuk memastikan stabilitas dan transparansi dalam sistem keuangan. Yang keempat ada bangkitnya pemberi pinjaman non-tradisional. Munculnya pemberi pinjaman non-tradisional atau perusahaan vintage menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen risiko kredit, di mana biasanya pemain baru muncul dengan model penilaian risiko yang berbeda dan mengandalkan sumber data alternatif. Yang kelima ada volatilitas ekonomi. Adapun landscape keuangan sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi yang tidak dapat diprediksi seperti perubahan suku bunga, inflasi, dan dinamika pasar yang terus berubah mengikuti perkembangan dapat memberikan dampak besar terhadap kelayakan kredit peminjam. Yang keenam ada faktor manusia. Faktor manusia menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen risiko kredit. Adapun faktor manusia antara lain kesalahan penilaian, gangguan komunikasi, atau penyimpanan etika menimbulkan ketidakpastian dalam manajemen risiko kredit. Peluang meningkatkan praktik manajemen risiko kredit. Peluang yang dapat dilakukan untuk meningkatkan praktik manajemen risiko kredit dengan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama ada periksa kredit score dari calon nasabah. Kredit score dalam hal ini adalah indikasi risiko yang dapat ditimbulkan oleh calon debitur. Oleh karena itu, maka setiap keputusan yang akan diambil oleh perusahaan sebagai lembaga layanan kredit harus dipertimbangkan keakuratan dari kredit skor calon nasabah. Yang kedua, memastikan persyaratan kredit yang disusun jelas dan dipahami. Perusahaan tentunya harus memastikan persyaratan kredit yang ada disusun secara jelas, komprehensif, dan dipahami oleh baik perusahaan maupun calon nasabah. Adapun bertujuan untuk mengurangi risiko perselisihan yang mungkin terjadi antara perusahaan dan nasabah, di mana hal ini perlu dihindari. Yang ketiga, membangun relasi yang baik dengan nasabah. Peluang yang dapat digunakan untuk meningkatkan praktik manajemen risiko kredit yaitu dengan membangun relasi yang baik dengan calon nasabah
maupun nasabah yang ada atau hubungan jangka panjang yang terpercaya dengan nasabah. Yang keempat, ada susun kebijakan yang kuat. Perusahaan perlu menyusun kebijakan yang kuat guna mengikat hal-hal yang penting untuk melindungi lembaga kredit dari adanya potensi resiko gagal bayar dan adanya kenaikan NPL yang tidak dapat diprediksi terjadinya. Bab 8, kesimpulan. Saya mengambil kesimpulan, manajemen risiko kredit adalah proses yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan memantau risiko kredit. Teori yang digunakan meliputi teori prospek, teori nilai di bawah risiko, dan teori agensi. Model yang diterapkan meliputi model skor kredit, analisis rasio keuangan, analisis arus kas, pengujian stres, dan manajemen skenario. Faktor yang mempengaruhi manajemen risiko kredit antara lain karakteristik debitur, industri ekonomi, kondisi ekonomi, serta faktor internal perusahaan. Pendekatan yang dapat digunakan mencakup pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan gabungan, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan. Kerangka kerja manajemen risiko kredit mencakup identifikasi, pengukuran dan analisis, mitigasi, pelaporan dan pengukuran, serta tata kelola risiko. Teknik yang digunakan termasuk model pemeringkatan, manajemen portofolio, sekuritas, agunan, monitoring arus kas, dan manajemen pemulihan. Implementasi manajemen risiko kredit melibatkan pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi, kebijakan prosedur dan penerapan limit, serta proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh corporate governance, ukuran perusahaan, default probability, recovery rate, dan faktor lainnya. PT BPR San Bandarejo Simpang 4 merupakan contoh organisasi yang berhasil menerapkan manajemen risiko kredit dengan baik. Meskipun demikian, manajemen risiko kredit juga menghadapi tantangan dan peluang tersendiri dalam menjaga keberlanjutan. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan memitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atas semua konsekuensi risiko tersebut. Dalam sebuah bisnis, pasti berhadapan dengan risiko dan return. Bank adalah salah satu unit bisnis. Dengan demikian, bank juga akan menghadapi risiko manajemen bank itu sendiri. Ada beberapa risiko utama yang mengepung perbankan, diantaranya risiko pasar atau market risk, risiko kredit atau credit risk, risiko operasional atau operational risk, dan risiko-risiko lainnya. Dalam menjalankan aktivitasnya, bank banyak berhubungan dengan produk-produk yang mengandung banyak risiko. Dengan begitu, perbankan harus dikenal dengan baik risiko yang seolah mengancam jalan hidupnya perbankan, dan para pejabat bank harus dapat mengelola dan mengukur risiko kredit seminimal mungkin dalam rangka untuk memperoleh keuntungan yang optimum. Saran saya, agar proses pengelolaan risiko kredit tersebut dapat berjalan secara efisien, diperlukan infrastruktur pendukung, yaitu kebijakan, organisasi, sistem informasi, dan risk modeling. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, izinkan saya menyampaikan motivasi kepada teman-teman semuanya. Pendidikan adalah paspor menuju masa depan, karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.